Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita pertemuan lewat Jimit dan Bapak men-share suatu YouTube tentang pembahasan laju perubahan fungsi merupakan satu bab dari turunan fungsi. Kenapa Bapak memakai ini? Karena dalam minggu begini banyak kegiatan yang jadi akan mengganggu kalau kita bertemu di kelas. Maka Bapak untuk pertemuan kali ini menggunakan dengan menggunakan YouTube dan nanti di-share lewat Google Kelas kalian masing-masing. Karena ini bab yang sangat penting untuk melatih kejelian kamu ketika menentukan sesuatu sebagai persiapan kalian nanti menghadapi UTBK. Perlu persiapan, perlu telitian dalam menganalisa suatu. Oke, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu tentang sebuah kerucut yang di dalamnya ada airnya. Sebuah tempat berbentuk kerucut terbalik dengan alas 60 cm dengan jari alas 60 cm dan tinggi kerucut adalah tingginya 100 cm. Diisi dengan laju perubahan itu adalah 25 cm kubik per detik. Yang ditanyakan berapa laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25 cm. Berarti kecepatannya berapa dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tempat tersebut hingga penuh. Berapa waktu? Nah, kita mulai menganalisa dari soal-soal tadi. Kita karena kerucut adalah permukaannya selalu sebangun, maka kita untuk posisi air yang di dalamnya memakai perbandingan alas dan tinggi, jari-jari alas dan tinggi. Jadi misalkan jari-jari alas adalah R dan tinggi H. Jadi jari-jarinya ini tinggi H. Maka hubungan R bagi H, R per H berarti 60 dibagi 100. 60 dibagi 100. Sehingga kita dapatkan bahwa R sama dengan 60 H per 100 dengan dibagi 20 sama, kita mendapatkan 3/5 H R-nya. Kita tahu bahwa volume kerucut adalah sepertiga I R kuadrat H. Dengan mengganti R sama dengan 3/5 H, maka kita akan mendapatkan sepertiga pi 3/5 H kuadrat kali H. Sehingga kita akan mendapatkan sepertiga pi kali 9/25 H pangkat 3. Atau kita dapatkan 3/25 pi H pangkat 3. Sehingga kalau kita turunkan terhadap H, dV per dt akan sama dengan diturunkan berarti 3/25 pi kali 3H kuadrat kali dH per dt. Ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan laju perubahannya dH per dt sama dengan hingga dH per dt sama dengan, dibalik ya. Dibalik berarti
apa? 25. 25 per 9 pi H kuadrat. 25 per 9 pi H kuadrat. Maka kita akan mendapatkan dengan H25, maka laju perubahan yang diminta adalah, nah kita tahu bahwa, nah ini ada kesalahan sedikit Bapak. Nah, kita tahu bahwa dV per dt adalah dV per dH kali dH per dt gitu ya. dV per dH kali dH per dt. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa dH per dt, nah dH per dt akan sama dengan dV per dt dibagi dV per dH. Nah, gitu maksudnya. dV per dt tadi ketemunya 25. dH per dt adalah 3 per 25 kali 3H kuadrat. Berarti sama dengan 625 per, ini pi ya, kurang pi ya, per 9 pi H kuadrat. Karena, nah sehingga kita ketemu bahwa dH per dt sama dengan 625 per 9 pi H kuadrat. Untuk H sama dengan 25 ya, maka dV per dH kita dapatkan 625 per 9 pi kali 625. Dengan coret pi-nya kita akan mendapatkan 1 dibagi 9 pi. Berarti kecepatan perubahan tinggi, laju perubahan tinggi terhadap waktu ketika H-nya 25 adalah 1 per 9 pi. 1 per 9 pi. Nah, itu pertanyaan yang pertama, bahwa apa? Laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25 adalah, nah, 1 per 9 pi. Sekarang berapa waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan, kita ingat bahwa kalau kita pakai kecepatan, bahwa T sama dengan V dibagi H. Untuk R-nya 60, H-nya 100 tadi kan. Berarti V-nya berapa? Tinggal dibagi 25. Jadi V per T-nya itu ya, V-nya berarti 1/3 kali pi kali R kuadrat kali berapa? Kali H dibagi 100 detik. Nah, ini jadi kecepatannya ketika sampai penuh adalah itu. Sehingga kita 25. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 1/3 kali pi kali 60 kali 100 dibagi 25 detik ya. 60 kuadrat sorry. Nah, maka dari sini kita akan mendapatkan ya, berarti 1/3 kali pi kali 3600
kali 100 per 25, berarti sama dengan, jadi untuk waktu yang diperlukan adalah, maka kita akan mendapatkan berapa lama sampai kerucut itu penuh. Kalau diisi air tersebut, maka ini akan mendapatkan 4.800 pi ya. Atau kalau kita ganti dengan, ini detik ya, detik, jadi kecepatannya adalah 4.800 pi detik untuk sampai penuh. Berapa kalau misalkan menit, ya tinggal diganti aja. Berarti ini dibagi 60, berarti 120 menit. Berarti kalau dibagi 60, maka kita akan mendapatkan 48 bagi 6, 80 menit. Jadi 1/1/3 jam kerucut itu penuh oleh diisi air yang tadi kecepatannya 25 cm per detik. Nah itu. Soal yang kedua yaitu seorang mengisi sebuah tabung berdiameter 10 cm atau jari-jarinya 5 ya, dan tinggi 8 cm dengan laju tetap 30 cm kubik tiap detik. Tanpa disadari, tabung yang ia gunakan itu bocor, sehingga keluar air dari tabung tersebut dengan laju kekurangannya 5 cm kubik per detik. Sehingga pengisiannya itu, pengisian kecepatan pengisian dari tabung itu ya, jadi 30 kurangi 5, 25 cm per kubik. Jadi masih ada tambah 25. Sekarang yang dijelaskan, hitung pertambahnya ketinggian permukaan air di tabung saat ketinggian air 4 cm dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tabung tersebut. Nah, kita ketahui bahwa volume, kalau kita jabat, misalkan R itu karena tidak berubah, berarti R5 karena ini percepatan R5 ya, R5. Sehingga kalau kita tahu bahwa V-nya berapa, V-nya berarti karena tabung luasnya adalah pi R kuadrat H, berarti pi R kuadrat H. Nah, kalau kita turunkan terhadap T, kecepatannya diketahui 25, berarti kita akan mendapatkan, diketahui dV per dt sama dengan 25. Tadi ketahuan yang diketahui yaitu tadi 30 dikurangi 5 cm kubik per detik. Jadi 30 itu dari 30 dikurangi 5 itu ya. Nah, maka kita tahu bahwa dV per dt ya berarti ya apa? Karena R nya sudah tahu, berarti 25 pi dH per dt. Nah, ini berarti 25 pi H ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan apa? dH per dt akan sama dengan 25 pi dibagi dV per dt, atau kebalik dH per dt berarti dV per dt dV per dt dibagi
25 pi. Karena itu berarti 25 per 25 pi sentimeter per detik. Maka kita akan mendapatkan seperti sentimeter per detik. Jadi kecepatan ketinggian bertambahnya ketika hanya 4 ya 1 per pi sentimeter per detik. Dan sekarang berapa waktu yang dibutuhkan untuk supaya penuh? Ya tinggal masukin aja. V kan dV kan sama dengan apa? Tadi kecepatan per detik kan kita akan mendapatkan H. Berarti kita mendapatkan T sama dengan apa? V dibagi H. Nah, ya tinggal berarti kalau ketinggiannya 10 per 8, ketinggiannya 8 berarti 8 cm dibagi 1/pi cm per detik. Berarti berapa dengan menurut cm detik? Kita akan dapatkan 8 pi detik. Ya, jadi sampai penuh kita mendapatkan 8 pi per detik. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mencari Z jarak antara Sinta dan Jojo pada saat T. Kita tahu bahwa Z karena jarak antara Sinta dan Jojo, Z itu akan sama dengan berarti G ditambah K kuadrat ditambah 30 kuadrat. Z kuadrat ini. Sehingga kita akan memperoleh 2Z dz per dt sama dengan G plus K 2G plus K kali dg per dk. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan dz per dt sama dengan 2 coret G plus K per Z kali dg per dt tambah dk per dt. Nah, sekarang kita mencari masing-masing berapa jaraknya untuk kita ketika kecepatan kecepatannya Sinta adalah 5 meter dan kecepatannya Jojo adalah 3 meter per detik. Jadi kalau kita masukkan maka G akan mendapatkan 5 kali 10 sama dengan 500 menit, karena patokannya 500 menit atau 500 kali 60 sorry ini karena ini ya, jadi kali 60 karena ini ukurannya menit jadikan detik, berarti 5 kali 10 kali 100 berarti 3000 meter. Untuk K Jojo berarti 3 kali tadi kecepatannya berarti 5 ya, berarti 5 menit atau 3 kali 5 kali 6 90 meter kali 60 kok sorry, berarti 900 meter. Berarti sekarang kalau kita masukkan dz per dt, berapa nilai dz per dt?
dz per dt, berarti kita akan menjawabkan, oh z-nya kita belum cari, z-nya berapa? Z tadi ukurannya adalah G tambah K kuadrat ditambah 30 kuadrat. Jadi 300.000 30 tadi 3.000 ya, 3.000 ditambah 900 dikuadratkan ditambah 30 kuadrat itu. Jadi z kuadrat ini, berarti z itu z akar dari 300, ini berarti 3.900 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Maka dengan mengeluarkan 30 kita akan mendapatkan, ini artinya berapa? 39, berarti 13, 30 kuadrat, 30 kali 130 ya, kuadrat kali 30 kuadrat tambah 30 kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan dengan 30 dikeluarkan akar 1609,00 ditambah 1, berarti 30 akar 16901 z-nya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam persamaan, diantarkan berapa dz per dt. Dz per dt berarti kita akan mendapatkan tadi G-nya adalah 3000 ditambah 900 per 30 akar 16901 kali 5 ditambah 3. Dengan mengeluarkan angka 30 dibagi 30 semuanya itu berarti 390 dibagi 30 ya, berarti 3900 kali 8 per 30 akar 16901. Jadi kita akan mendapatkan 130 dibagi akar 16901. Nah, ini akan sekali 8. Ini dianggap 1 coret, maka sama dengan 8. Jadi kecepatannya ketika itu adalah 8 cm per detik, kecepatan laju perubahan kecepatannya. Itu jadi kita ketika menghadapi soal seperti ini, kita akan menghadapi laju perubahan yang kita berarti selalu untuk mendapatkan fungsi rantai, misalkan DH berarti dV per dt bisa dr per dt dan lain sebagainya. Demikian perempuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan Bapak beritahu untuk soal-soal ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.